Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 atas nama Abdul Razak, Muhammad Syafri Ramdana, Sabila Syairinata Mayandari, dan yang terakhir Salisa Indah Aini. Kami di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah bahasa Inggris, yakni yang diampu oleh dosen Zahratul Maujudatul Mufidah, dan judulnya tentang kalimat verbal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami yang bernama Sabila Syairinata Mayandari. Kepadanya dipersilahkan. Di sini kami akan menjelaskan pengertian verb dan pembagiannya. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb diartikan sebagai kata kerja. Kalimat verb sendiri yaitu kalimat yang kata utamanya berupa ordinary verb atau kata kerja biasa. Pembagian verb dibagi menjadi 3, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Pertama, yaitu verb 1. Verb 1 biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap hari. Contohnya, Ronnie never studies, but he always gets good grades. Artinya, Ronnie tidak pernah belajar, tetapi dia selalu mendapat nilai bagus. Yang kedua, verb 2. Verb ini biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sudah selesai dilakukan di masa lalu. Contohnya, he quit his job last month. Artinya, dia berhenti dari pekerjaannya bulan lalu. Dan yang ketiga yaitu verb 3. Verb ini biasanya digunakan dalam kalimat sebagai kata kerja dalam kalimat pasif, perfect tense, dan sebagai kata sifat. Contohnya, the interview was done in the meeting room. Artinya, wawancara dilakukan di ruang rapat. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Salisa Indah Aini. Selanjutnya kami akan menjelaskan contoh perubahan verb 1, verb 2, verb 3. Contohnya, call, called, called, yang artinya memanggil. Selanjutnya, contoh konstruksi kalimat verbal. Di sini yang kami jelaskan menggunakan simple present tense. Rumusnya, subject plus verb 1, subject atau es plus objek. Contohnya, I wake up at 5 AM every morning, yang artinya aku bangun jam 5 pagi setiap pagi. Yang kedua, kalimat verbal dengan menggunakan simple present continuous. Rumusnya, subject plus to be, is, am, are plus verb ing. Contoh kalimatnya, I am going to school right now, yang artinya saya sedang berangkat sekolah sekarang. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Syafri Ramdana. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, cara membuat kalimat verbal dengan menggunakan present tense. 1. Kalimat positif. Rumus dari kalimat positif terdapat 2, yaitu 1. Subjek plus verb 1 plus s atau es plus objek atau keterangan. 2. Subjek plus to be, am, is, are plus adjective atau adverb. 2. Kalimat negatif. Terdapat 2 rumus dari kalimat negatif tersebut, yaitu 1. Subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek atau keterangan. 2. Subjek plus to be, am, is, are plus not plus adjective plus adverb. 3. Kalimat tanya. Ada 2 rumus dari kalimat tanya. 1. Do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek atau keterangan. 2. To be, am, is, are plus subjek plus adjective plus adverb. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kalimat
positif, negatif, dan interrogatif. 1. Kalimat positif. Dika studies English every Monday and Thursday afternoon. Kalimat negatif. Dika does not study English every Monday and Thursday afternoon. Kalimat tanya. Does Dika study English every Monday and Thursday afternoon? Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk kesimpulannya sendiri, yakni untuk kalimat verbal sendiri adalah suatu kata kerja atau kata yang berhubungan dalam pekerjaan dalam bahasa Inggris. Kalimat verb sendiri itu dibagi menjadi 3, yakni verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan untuk konstruksi kalimat kerja sendiri itu bisa dihubungkan dengan tenses. Dan mungkin ini sedikit kuis dari kelompok kami. Yang pertama yakni buatlah kalimat verbal negatif, dan yang kedua berikan contoh perubahan verb 1 sampai verb 3. Terus yang ketiga berikan contoh kalimat menggunakan verb 1. Mungkin hanya sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.